Anda masih bersama saya Brema Latenaya dalam Ayus Pagi pemirsa. Tim penyelamatan Turki mengeluarkan 3 korban hidup yang terkubur runtuhan bangunan setelah 13 hari gempa. Naas 1 orang korban meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Sepasang suami istri dan putra mereka dievakuasi dari bawah gedung apartemen di kota Antakya setelah 13 hari gempa di Turki. Ketiganya dipindahkan ke ambulans setelah menghabiskan 296 jam terkubur di bawah blok apartemen Kanalti. Korban terdiri dari Amir Muhammad Akcar, 49 tahun, dan istrinya Rakda, 40 tahun, dan putra mereka yang berusia 12 tahun. Naas bocah malang tersebut kemudian meninggal dunia di rumah sakit. Seorang anggota tim penyelamat Kirgizistan juga menemukan jasad 2 anak lainnya di reruntuhan. Hatay adalah salah satu yang terparah dari 11 provinsi di zona bencana Turki. Hingga Jumat malam jumlah kematian di Turki dan Suriah mencapai 43.000 jiwa. Dua warga negara Indonesia yang dinyatakan hilang kontak pasca gempa Turki ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di wilayah Diyarbakir. Jasad kedua WNI tersebut ditemukan dalam reruntuhan gedung apartemen tempat tinggalnya. Dua warga negara Indonesia, Irma Lestari asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Niwayan Supini asal Bali ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di wilayah Diyarbakir, Turki, Jumat lalu. Jasad kedua WNI tersebut ditemukan oleh tim Indonesia Search and Rescue atau INASAR yang berangkat ke Diyarbakir pada Kamis 16 Februari 2023. Jenazah korban akan dibawa dari Diyarbakir ke Adana untuk selanjutnya dipulangkan ke tanah air pada Rabu 22 Februari 2023. Proses identifikasi itu kita libatkan tim DVI Polri yang melakukan identifikasi final sehingga terkonfirmasi bahwa keduanya sesuai dengan data yang kita miliki. Saya sendiri sudah langsung menghubungi keluarga, baik keluarga di Jawa, di Lombok maupun di Bali, keluarga dari 2 WNI yang meninggal dunia tersebut. Kami semua ikut menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 2 WNI kita ini. Hingga saat ini terdapat 4 WNI yang meninggal dunia akibat gempa bumi di Turki. Tiga hari beroperasi, Rumah Sakit Lapangan EMT terus melayani warga Turki terdampak gempa. Dan berikut laporan dari jurnalis Ayus Davi Pratama dari Hasa, Turki. Pemirsa, hari ini adalah hari ketiga dari Rumah Sakit Darurat Lapangan Emergency Medical Team beroperasi. Kami mencatat sudah ada sekitar 190-an pasien, warga lokal khususnya di wilayah Hasa, Provinsi Hatay, Turki yang sudah memeriksakan diri dan melakukan pengobatan di rumah sakit ini. Fasilitas di Rumah Sakit Lapangan ini cukup lengkap, mulai dari ruang registrasi, ada juga ruang diagnosa awal yang nantinya pasien akan diarahkan jika memang memerlukan tindakan dan bantuan khusus akan diarahkan untuk ke ruang operasi dan tindakan khusus. Jika memang memerlukan perawatan khusus juga nanti ada disediakan ruang resusitasi atau ruang ICU di Rumah Sakit Lapangan ini. Dan selain itu juga ada ruang poliklinik, ada poliklinik 1 dan poliklinik 2, dan saya sudah berada di depan ruang poliklinik 1 di mana pasien juga sudah terlihat warga lokal Turki yang melakukan pengobatan. Saya akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana penampakan dari ruang poliklinik 1 di Rumah Sakit Lapangan Emergency Medical Team saat ini. Saya akan di mana saat ini sudah ada warga lokal yang melakukan pengobatan di ruang poliklinik. Ini sudah sangat lengkap, selain dokter juga ada tenaga kesehatan yang membantu warga lokal melakukan pengobatan. Kita bisa lihat pemirsa, ada beberapa pasien yang sedang
melakukan pengobatan dan mendaftarkan diri mereka untuk mendapatkan perawatan khususnya dari tim emergency medical team di wilayah Hasa Provinsi Hatay, Turki saat ini. Dan saya juga tidak sendiri saat ini, saya bersama dengan dokter yang saat ini sudah melakukan pemeriksaan. Ada warga lokal yang sedang melakukan pemeriksaan. Kita lihat pemirsa, selain tenaga medis dan dokter juga dibantu oleh translator untuk memudahkan komunikasi antara pasien dan juga dokter. Mereka menjelaskan tentang keluhan-keluhan dan gejalanya sebelum diberikan pengobatan yang tepat oleh tim kesehatan di sini. Nantinya setelah dari poliklinik, pasien akan diarahkan jika memang penyakitnya tidak parah dan hanya butuh istirahat, pasien akan diarahkan ke apotik untuk mengambil obat. Namun jika diperlukan tindakan khusus, pasien akan diarahkan ke ruang operasi atau ruang resusitasi, atau kita bisa katakan itu semacam ruang ICU yang siaga 24 jam. Sebenarnya seluruh fasilitas kesehatan di rumah sakit lapangan ini bersiaga 24 jam dengan fasilitas yang cukup lengkap untuk melayani warga lokal Turki yang membutuhkan pengobatan pasca tragedi gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu. Dari Hasa Provinsi Hatay, Davi Pratama, iNews melaporkan. Memasuki minggu kedua sejak gempa dahsyat di Turki dan Suriah, harapan semakin pudar untuk menemukan korban yang masih selamat. Bantuan internasional pun mengalir ke Turki yang warga menjadi korban terbanyak. Namun bagaimana dengan warga Suriah yang ribuan di antaranya juga tewas akibat gempa? Hanya beberapa hari setelah tiba, tim medis Indonesia sudah mulai membangun tenda-tenda untuk membantu para korban gempa di Provinsi Hatay, Turki. Kami ditempatkan di lokasi yang memang di sekeliling ini termasuk masyarakat yang terdampak ya. Sekitar sini ada rumah-rumahnya hancur juga. Mereka tinggal di tenda-tenda pengungsi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit terdekat. Saat nanti lapangan kita beroperasi, kita akan mendapat referred patient. Selain itu kita juga nanti melakukan pelayanan kesehatan yang bergerak mobile untuk menemukan dan menjemput pasien-pasien yang ada di masyarakat. Itu. Eko memperkirakan tim medis bisa menangani 100 hingga 150 pasien rawat jalan sehari dan juga 5 hingga 10 pasien rawat inap dan operasi besar. Penyelamatan dan tim medis dari Indonesia adalah bagian dari sekian banyak bantuan internasional yang membantu korban gempa di Turki. Pada saat yang sama, banyak korban gempa yang masih menanti bantuan di sebagian Suriah yang ikut diguncang gempa dahsyat 6 Februari lalu. Kelompok yang aktif membantu korban di pihak Suriah adalah kelompok Helm Putih atau White Helmets yang aktif dalam penyelamatan sejak Perang Saudara Suriah. Yes, I mean, so we're no strangers, or the White Helmets, the volunteers in Syria are no strangers to digging people out of the rubble, especially, I mean, that's why the organization started after bombings by the Syrian government, backed by Russia. Berlanjutnya konflik juga mempersulit upaya penyelamatan di Suriah. Syria is the north of Syria. We have east of Syria and west of Syria. The east of Syria controlled by armed groups, west of Syria controlled by other armed groups. Now we operate just in North Syria. It include Idlib and countryside of Idlib and the north countryside of Aleppo. PBB memperkirakan jumlah korban tewas di kedua negara bisa mencapai 50.000 orang, puluhan ribu di antaranya di Turki. So I think we have to put things into perspective. Of course, in comparison to the catastrophe and the disaster that took place in Turkey, it's a small number. We're just asking for a proportional response. We had zero response. Sejauh ini bantuan yang telah menjangkau korban di Suriah termasuk lewat kelompok Helm Putih, diantaranya dari Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, dan tim VOA. Kemunculan seekor buaya menggegerkan warga Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Buaya muara ditemukan warga di dalam kubangan di kebun sawit, tidak jauh dari bangunan sekolah. Dua paring itu. Ini nah. Oke. Mana paring tadi mana? Inilah proses evakuasi seekor buaya muara dari dalam kubangan di belakang SMPN 4 Corong, Jalan Tanah Abang, Desa Muara, Asam-Asam. Belum diketahui secara pasti bagaimana buaya tersebut bisa berada di lubang yang berjarak cukup jauh dari Sungai Asam-Asam yang memang merupakan habitat buaya.
Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, tim gabungan dibantu warga setempat segera mengevakuasi buaya muara seberat 150 kg ini. Ada di belakang SMP 4 Jorong. Karena posisi buaya ini sangat mengganggu warga, jadi kita amankan untuk dievakuasi lebih lanjut ke BKSDA. Setelah berhasil diamankan, buaya tersebut dibawa ke perkampungan sambil menunggu petugas dari BKSDA Kalimantan Selatan yang akan mengambilnya untuk kemudian dilepas liarkan di habitatnya. Dari Pelai Hari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Petugas damkar Kota Padang mengevakuasi ular piton sepanjang 2 meter yang terjepit di tumpukan batu bata di dalam rumah warga di Kota Padang, Sumatera Barat. Sementara itu, warga di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara beramai-ramai menangkap ular sanca dari saluran air di pinggir jalan. Sebanyak 5 personil damkar Kota Padang mengevakuasi ular piton yang terjepit di bawah batu bata di dalam sebuah gudang rumah warga di daerah Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas berupaya menarik badan ular dari himpitan batu bata menggunakan tongkat pengait. Ular piton berukuran 2 meter itu berhasil dievakuasi petugas setelah 15 menit kemudian. Setelah itu, ular dibawa petugas ke Mako Damkar untuk diserahkan ke komunitas pencinta reptil. Adapun proses evakuasi berlangsung lebih kurang 15 menit karena ular itu berada di dalam kandang ayam dan di bawah tumpukan batu bata. Sementara itu, karyawan bengkel mobil dibantu warga mengeluarkan ular sepanjang 4 meter yang bersembunyi di saluran air pinggir jalan di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dengan peralatan seadanya, warga berhasil mengevakuasi ular dan dimasukkan ke dalam karung untuk diserahkan kepada komunitas pencinta reptil. Penemuan ular ini bukan pertama kali terjadi karena tempat penemuan ular tidak jauh dari pintu air Ancol. Tim Liputan iNews melaporkan.